Kota Batam. Kota Batam merupakan kota yang masih berada dalam gugusan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut data dari website Humas PP Batam, Kota Batam memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km persegi. Sedangkan secara keseluruhan, luas wilayah mencapai 1.575 km persegi. Pulau Batam disebut dengan Pulau Kalajengking. Namun berjalannya waktu, dengan pesatnya pembangunan di Pulau Batam boleh dikatakan bukan lagi berbentuk kalajengking. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan reklamasi atau penimbunan laut dan juga hutan bakau atau disebut dengan mangrove. Daerah pinggiran laut yang dulunya penuh dengan pohon bakau atau mangrove kini telah menjelma menjadi daratan yang dikelola oleh beberapa pengusaha ternama di Kota Batam. Salah satunya di wilayah Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong. Lokasi yang akrab disebut Golden Prawn ini mengelola lahan seluas 100,7 hektar. Golden Prawn dikenal dengan sebagai kawasan terpadu, hotel, restoran, perumahan, dan areal wisata. Terkait dengan hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup Kota Batam, Budiman Sitompul, mempertanyakan terkait dengan perizinan lahan dan juga izin lingkungan di kawasan tepatnya di belakang restoran Golden Prawn ini. Selain dari perizinan, Budiman Sitompul yang akrab dipanggil Tom ini juga menduga kawasan yang seluas 100,7 hektar tersebut belum membayarkan uang wajib tahunan Otorita Batam, WTO, atau sekarang disebut dengan uang wajib tahunan BP Batam. Baik, hari ini kita bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup, Bapak Budiman Sitompul. Pak Budiman, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan lahan yang berlokasi di Golden Prawn ini, Pak Budiman? Oke, terima kasih Pak Indra Dinan selaku pimpinan redaksi Kritis News. Selamat sore. Jadi kalau Bapak mempertanyakan tentang lahan Abi yang saat ini yang kita lihat ini sekarang ini kita berada di tempat rekreasi kolam apa nih? Itu tempat apa ya? Permainan. Permainan ya. Jadi sekarang ini kita lihat ini di kolam tempat permainan ini ada pekerjaan penimbunan. Penimbunan kolam ini yang katanya, yang menurut informasi yang saya dapatkan ini dulu lahan hijau yang dulu ini hutan bakau, ya kan, hutan bakau digarap mereka, ditimbun mereka, dibatasi jadilah tempat wisata. Sekarang ini mereka menimbun. Nah, kita lihat ini baru ini penimbunan ya, kita lihat ini. Kita ingin mempertanyakan mereka timbun ini, Golden Prawn timbun ini untuk apa? Peruntukan untuk apa ini? Ya kan, apa mereka juga sudah mengantongi izin dokumen lingkungan? Ya kan, ini harusnya kita pertanyakan kepada dinas terkait. Dan mengenai lahan keseluruhan yang kita dapat informasi 172 hektar itu, yang katanya informasi saya dapatkan, ya kan, ntar kita lagi kaji lebih dalam lagi, itu belum membayar WTO. Akan tetapi itu sudah dilakukan pekerjaan sampai sekarang ini oleh ABI. Setelah seharusnya mereka membayar WTO ini, ya kan, sekap SPJ baru izin baru dokumen-dokumen lingkungan mereka kantongi. Ya kan, mereka Golden Prawn milikin. Tapi sampai sekarang ini kita belum tahu nih. Justru itu kita akan cross check yang menurut informasi ada mereka melakukan pekerjaan reklamasi. Ya kan, kita cek ini, kita cross check di sini dulu, kita lihat ini semua ini pekerjaan penimbunan. Nah, itu nggak tahu apakah mereka harus timbun semua, itu ada dibatasin apa nih, batu nih, nggak tahu apakah itu batasnya, kita belum tahu apakah harus timbun mereka semua, kita pastikan nanti untuk berikutnya. Oke, secara keseluruhan Pak Tom, ya seperti yang disampaikan tadi bahwasanya ada 100,7 ya, 100,7 bahwasanya belum membayarkan WTO. Artinya ada kerugian negara di situ, Pak Tom. Dan juga yang diduga ada pelanggaran terkait dengan penimbunan, reklamasi,
dan yang diduga juga ada hutan bakau atau HL, hutan lindung yang ditimbun. Secara hukum, menurut Pak Tom bagaimana? Ya, kalau kita bicara mengacu kepada Undang-Undang 3 2009 tentang pemobatan pengelolaan lingkungan hidup, mereka tidak ada mengantung izin segala macam, itu dari delik pidana. Ya kan, delik pidana. Mereka melakukan pekerjaan tidak mengantung izin yang nama izin dokumen lingkungan seperti UKL, UPL, AMDAL. Mereka tidak mengantung izin tersebut, mereka bisa dikenakan pidana. Pertanyaannya khususnya kepada penguasa di Batam, BP Batam dan Pemko Batam, kenapa ini ada pembiaran? Apa seharusnya mereka cross check dan recheck tentang perizinan, tentang kegiatan yang sampai sekarang ini berjalan terus menerus di Golden Prawn ini yang dilakukan oleh oknum Mr. A tersebut. Ya kan, sampai saat ini mereka tidak cross check, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam sebagai misalnya kalau untuk penimbunan laut, pengawas dari Dinas Lingkungan Hidup di provinsi, seharusnya mereka cross check tentang perizinannya, izin apa, tentang dokumen lingkungannya, mulai dari UKL, UPL, AMDAL, UKL, UPL-nya. Ini kenapa ada gitu? Kenapa sampai sekarang ya kan ada pembiaran? Saya selaku aktivis pemerhati lingkungan hidup Kota Batam, saya sangat menyayangkan ya kan kepada pihak terkait, khususnya pemerintah Kota Batam, BP Batam, Pemko Batam. Ini ironis sekali kenapa ada pembiaran. Ya kan, tidak di cross check apa kerja mereka, Bos. Ya kan, seharusnya di cross check. Kalau pelanggaran jelas ada pelanggarannya sesuai dengan undang-undang. Kalau persoalan nanti ada sing gravitasi, itu penegak hukum kepolisian aja, Bos, yang memeriksanya ini. Kita berada di lokasi paling ujung, di lokasi terakhir penimbunan daerah Golden Prawn. Inilah lokasi yang infonya bahwa ini akan dibangun pelabuhan, dan kita juga terlihat ada alat berat di ujung situ. Pak Tom, bagaimana nih? Ini kan sudah pinggir kali nih Pak Tom, dan kita juga terlihat sudah di sana sudah mendekati Turi Beach, Kecamatan Nongsa. Ini udah mendekati sekali. Ini ada kegiatan di situ. Bagaimana nih Pak Tom? Oke, makasih. Sudah terlalu jauh reklamasi. Jadi ini titik koordinat terakhir ya. Ini kita lihat dari situ ada tulisan terminal khusus, berarti pelabuhan khusus. Berarti pelabuhan khusus ini harus ada izinnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan Laut. Ya kan? Ini harus diketahui oleh Kementerian Perhubungan Laut. Kita belum tahu nih apa mereka mengantung izin dari Kementerian Perhubungan Laut atau dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita nggak tahu nih. Ini sekarang kita lihat ada pekerjaan itu. Itu ada pekerjaan itu penimbunan laut, reklamasi itu alat berat nampak itu, tolong di zoom. Itu alat berat nampak, ya kan, lagi melakukan pengerukan dan penimbunan. Nah, itu lagi istirahat mungkin orangnya, ya kan. Ini benar-benar ini memang sudah sangat ironis sekali nih, ya kan. Untuk perusahaan lingkungan hidup di Kota Batam ini sangat ironis sekali. Justru itu kita minta kepada pemerintah, khususnya BP Batam dan Pemko Batam ini harus cross check semua tentang perizinan yang ada dikantongi oleh pemilik kawasan Golden Prawn. Di cross check semua ini perizinannya, dikaji kembali semua izinnya ini supaya jangan ada permasalahan nanti di kemudian hari. Justru itu kita minta ketegasan. Sekali lagi saya minta ketegasan dari BP Batam, dari Pemko Batam tentang perizinan lahan itu BP Batam untuk di cross check kembali tentang legalitas perizinan yang ada di kawasan Golden Prawn. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, untuk meng-cross-check lagi, mengkaji ulang lagi perizinan yang diberikan pemerintah kepada pengelola kawasan Golden Prawn ini. Sampai di mana? Yang mana yang mengantung izin dan mana tidak mengantung izin. Yang mana membayar WTO, yang mana tidak membayar WTO. Nah, ya kan? Yang mana merugikan negara dan yang mana tidak merugikan negara. Ini harus dikaji ulang. Itu makanya mungkin ini nanti tugasnya kalau tentang merugikan negara dan tidak merugikan negara itu adalah tindak pidana korupsi, itu KPK. Ya kan, kita minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ini untuk audit pemerintah Pemko Batam dan pemerintah otorita Batam yang sekarang BP Batam. Baik, ini terima kasih Pak Tom, dan kita terlihat dari sisi kiri lokasi yang akan dijadikan objek pelabuhan dan juga pembangunan lainnya. Kita sudah berada di lokasi di pinggir laut di mana ada penimbunan
di lokasi Golden Prawn tadi. Pak Tom, Siap. ini adalah lokasi yang dulunya ini adalah laut atau ada juga bakau. Bagaimana tanggapan Pak Tom terhadap kegiatan yang sudah sangat lama berlangsung ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang, pekerjaan di kawasan Golden Prawn ini untuk melakukan namanya penimbunan laut dan atau reklamasi laut itu nggak ada henti-hentinya, ya. Bertahap demi bertahap mereka lakukan. Kita lihat ini bisa nih, ya kan? Kita lihat ini udah lama nih penimbunannya. Nah, bakal timur itu ada tumpukan tanah itu, ya kan? Tumpukan tanah ini batasnya nggak tahu ini punya dia tuh nggak tahu ini jelas ini nampak semua nih, ya kan? Ini tanah semua. Nah, bakal timbun. Dan ini lagi kita lihat ini. Pembangunan pergudangan ini. Nah, kita lihat ini pergudangan ini. Kita bisa lihat tuh. Tolong di shot. Nah, itu pergudangan, peruntukan pergudangan. Ya kan? Itu bisa pergudangan, bisa juga untuk industri. Ya kan? Nah, oke. Jadi saya juga sebagai aktivis lingkungan hidup, saya bingung nih dengan keberadaan lahan yang ada di Golden Prawn ini. Iya kan? Ini sebenarnya kalau saya secara kasat mata saya ini saya lihat ini sudah di atas 100 hektar lebih, bahkan mau mencapai 200 hektar. Iya kan? Ini izinannya yang mana nih make nih? Batas dokumen lingkungan AMDAL-nya ini sampai di mana nih? Sampai titik mana yang diberikan oleh kementerian ini? Kita nggak tahu. Bertahap mereka kerjakan, bertahap mereka kerjakan. Ya kan? Kita nggak tahu nih. Dan ada lagi informasi yang saya sambungkan dari pertama yang kedua sekarang ini 100,7 hektar. 100,7 hektar ini yang katanya mereka belum bayar WTO. Berarti belum membayar WTO, mereka belum bisa yang namanya mengurus ke SPJ, ya kan, ke BP Batam. Dan mereka juga belum bisa melakukan apapun pekerjaan yang ada di lokasi ini. Tetapi mereka lakukan. Jadi 100,7 ini yang mana nih? Lahan yang mana nih? Apakah sisanya ini atau sebelumnya? Iya kan? Jadi itu seharusnya kan pemerintah. Nah, ini kembali ke pemerintah nih. Ya kan, yang bertanggung jawab. Kalau secara hukum ini Pak Tom, bagaimana pandangan Pak Tom ini? Atau apa ya tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah? Atau karena kan ini banyak merugikan negara nih, sangat banyak merugikan ini. Kira-kira pandangan Pak Tom gimana? Oke, kalau kita bicara tindakan ada dua nih ya. Tindakan merugikan negara jelas itu pidana, Pak. Apapun ceritanya itu jelas pidana, diatur oleh undang-undang. Iya kan? Kalau tindakan dia pelanggaran administrasi, izin yang diberikan kepada pengusaha Golden Prawn ini yang dilanggar mereka, itu tindakannya itu penghentian sementara pekerjaan atau pembekuan sementara pekerjaan atau dipolis lain pekerjaan yang tidak mengantongi izin. Di cross check, dipelajarin. Kalau memang itu juga tidak ada, jelas semua itu adalah deliknya pidana. Deliknya semua pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Apakah dari pihak AMPU nanti akan ada melanjuti terkait dengan yang diduga perizinan yang disalahgunakan atau perizinan yang belum diurus? Tentulah ini pidana. Dan langkah apa nanti yang akan dilakukan oleh AMPU? Apakah nanti berkoordinasi ke pusat atau berkoordinasi ke mana untuk terkait dengan hal ini? Oke, terima kasih. Kalau untuk dari saya selaku Ketua DPC AMPU bekerja sama dengan Ketua DPP AMPU Jakarta, kita akan pelajarin sedetail mungkin sampai di mana dokumen AMDAL yang dikantongi Golden Prawn sesuai dengan VL, HPL-nya, sampai di mana yang mereka kantongi ini izin AMDAL-nya. Kalau batas AMDAL-nya sekian puluh hektar dan mereka mengerjakan lagi di atas contohnya 70 hektar atau 100 hektar, ya kan, itu harus kita pelajari. Ketika mereka ada pelanggaran jelas pidana, Bos. Jelas pidana. Iya kan, kalau mengacu kepada mengacu kepada dokumen AMDAL-nya tadi. Jelas pidana yang mana? Yang mana sih batas di atas 100 bahkan hampir 200 hektar ini yang mana sih yang mengantung izin AMDAL-nya? Batas AMDAL itu sampai berapa? Kalaupun ini ada 2 perusahaan yang mengantung izin, ini perusahaan mana lagi nih? Ya kan, perusahaan mana kita nggak tahu nih. Ya kan, kita nggak tahu lagi itu, makanya AMPU
akan mempelajarin dan Ampu akan mensomasi ketika kita sudah full bucket mempelajari semua dokumen apa segala macam tentang kegiatan yang ada di kawasan Gulenpuron ini. Kita akan laporkan ke Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Pusat akan melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di pusat Jakarta. Dan sekali lagi saya tegaskan atas nama Ketua DPC Ampu Kota Batam, saya tidak pernah mengganggu-ganggu pengusaha dari luar dan dari lokal. Tidak pernah. Kita tidak pernah. Kadang orang salah sangka. Kita tidak pernah mengganggu-ganggu. Ketika mengikuti aturan yang ada di negara kita ini, mereka wajib ikutin aturan. Ya kan, undang-undang wajib mereka ikutin aturan. PP mereka, peraturan pemerintah wajib mereka ikutin aturannya. Ketika mereka tidak mengikuti aturan yang diberikan pemerintah, jelas itu pelanggaran. Pelanggaran ada enggak hukumnya? Jelas itu pidana. Jadi selain mensomasi, apakah dari Ampu akan menggugat pekerjaan ini atau pemilik perusahaan ini? Kemungkinan besar ketika nanti kita layangkan somasi, mereka tidak ada jawaban, kemungkinan besar kita akan melakukan gugatan. Ya kan? Kita akan melakukan gugatan, tetapi kita harus pelajari dulu semua perizinannya, semua dokumennya, segala macam akan kita pelajari dulu. Dan kita melayangkan namanya somasi dan ranah kegugatan kita nggak sembarang, Pak. Kita harus pelajarin semua itu dulu. Pelan-pelan baru semua sudah full bucket, baru kita layangkan somasi, baru kita layangkan namanya gugatan sesuai dengan Undang-Undang 32 2009. Baik, itulah dari Ketua DPC Ampu Kota Batam di lokasi daerah Goldenpuron Selasa 21 Juni 2022.